Zaman dulu itu kalau perang apa bener sih kok? Menurut pendapat sampean tuh Mando itu digerakkan dari jarak jauh. Oke guys, kembali lagi di channel Etnik Indonesia Channel bersama Rivo Cahyono dan Roni Kebo Marcuet. Aduh. Apa kabar Mas Roni? Wis suwe kita nggak ke Jombang ya? Oh, sama Mas Roni itu ya, Be? Iya, Roni kono. Kalau Roni saya- kawan bendino ketemu, bosen. Oke, kita lagi ini ya, kita lagi kegiatan hari ini. Kita ada kemarin tuh ada sahabat lama di Jakarta. Om, aku lagi ini apa pengen mandau, pengen dia Ya, pengen ya. nambah koleksi mandau. Jadi ini sahabat lama dulu udah apa sering apa ngambil mandau sama saya. Terus saya bilang, ya besok tak bongkar-bongkarin di peti ajaib. Masih banyak pasti. Ini ada peti ajaib, udah lama nggak dibukain. Jadi saya ajak Roni sama tim untuk kesini. Kita bongkar-bongkar lah, kita foto-fotoin. Ini ya, mandau tadi ada ketemu satu, ada dua, tapi kayaknya di dalam ada banyak lagi. Ron, Masih kayaknya. banyak, ha. Ya nanti rencananya kita akan foto-foto dan sekalian kita Dibersihin lah, nanti dibersihin lagi. bersihin, dilapih karena ini salah satu ini ya perawatan pusaka kita untuk supaya walaupun ditaruh di kotak kita mungkin dia nggak lembab apa ini ya cukup terlindungi dari panas matahari dan lembab, cuman kita perlu sekali-sekali kita buka dan oke, jadi ini mando pertama yang kita berhasil buka di kota ini. Ini dari apa? Dari handle-nya ini tanduk rusa ya, Ron. Tanduk rusa, cuma ini ada penamaan sendiri sih kalau di Kalimantan tuh ada penamaan sendiri, tapi kalau yang modelnya kayak gini biasanya namanya klat lintai. Nah, ini oke. hampir mirip. Ini ciri khas Kalimantan Tengah biasanya kayak gini, Ron. Yang satunya ini kayu, Ha? satunya ini dari tanduk rusa. Nah, biasanya orang sana itu percaya kalau pusaka mando ini dipasangin handle tanduk rusa, biasanya ini udah pensiun, Ron. Oh, Jadi yang kayu ini yang masih digunakan sehari-hari. Karena kalau apa pusaka yang apa tanduk rusa ini kalau kena darah dia nggak kuat. Katanya sih seperti itu. nggak kuat. Katanya. Oh, untuk gila. Jadi untuk pusaka yang mando yang oh ini bagus ya. Bagus, Bro. Ini lebih tua ya. Terus ada perbedaan nih kok. Beda ya, beda dari ini ya sih, ornamennya beda. Terus ini mungkin lebih tua besinya. Iya. Ini kelihatan. Besinya lebih tua, cuman ini lebih ada ornamennya itu lebih kelihatan jelas banget ya. Ornamen ini ada yang dari kuningan, kadang-kadang ada dari perak. Nah, ini kemungkinan mungkin 30-40 tahun lah umurnya. Kalau ini lebih tua ini, Ron. Lebih tua, ya. Mungkin bisa sampai 100 tahun. Jadi mando itu kalau dibilang tua nggak tua itu biasanya diambil dari tradisi ini ya, ngayau. Jadi masih ada tradisi untuk pemenggalan kepala itu dulu. Wih. Jadi itu masa-masa tradisi ngayau. Nah, setelah tradisi ngayau itu masuk ke apa era mando muda. Terus apa termasuk seremoni kayak gini? Maksudnya ada ornamen-ornamen ini? Enggak, ini mungkin ada kayak ini nunjukin ke ini ya, nunjukin di daerah mana gitu loh. Oh, Jadi daerah. tiap suku itu beda-beda punya kerajinan untuk Kalau semua pembuatan. untuk tahta ada nggak perbedaan? Biasanya tata itu dari ini tempusar. Kalau orang bilang itu kalau di handle-nya itu di dedereran. Deder, Bukan apa? Sarungnya. sarung. Oh, Sarungnya itu ya, coba itu yang kecil. yang ini. Nah, ini sini. Nah, ini mando tua. Ah, Kelihatan lebih primitif. Nah, ini ada yang namanya tempusar ini loh, yang 1, 2, 3, ini namanya tempusar. Ini nih, bukan? Ya, ini juga tempusar kan? Ini tempusar. Nah, biasanya kalau yang apa tempusarnya 3 gini, biasanya memang dipakai untuk kalangan rakyat ya. Tapi kalau udah tempusarnya 4, itu lebih ini apa lebih tinggi strata sosialnya. Biasanya kepala sukunya itu yang tempusar 4. terus pernah tak lihat tuh ada kayak jimatan. Ada penyang namanya. Penyang. Nah, penyang itu kayak ada jimatan nih taruh di sini. Itu biasanya isinya minyak, ada tulang hewan, ada apa kayu-kayu yang bertuah gitu ya. Biasanya itu
menggambarkan beberapa kekuatan di sana. Untuk pengobatan, ada minyak bintang itu biasa taruh di situ. Nah ini lebih tua kayaknya, dari besiannya lebih sederhana dan bilanya justru lebih kokoh ya, lebih tua. Nah mando-mando yang tua-tua itu biasanya agak pendek-pendek loh, nggak sepanjang-panjang yang gitu. baru ya. Jadi ini mando seput, kayunya juga, ini bukan kayu sih, ini dari tanduk nih. Tanduk rusa ya. Kalau itu kayu, ini tanduk rusa. Terus ini, selain dari fisik ya kok, terus dari spiritual yang aku pernah lihat, zaman dulu itu kalau perang apa bener sih kok? Menurut pendapat sampean tuh mando itu digerakkan dari jarak jauh. Ya ada yang percaya. Kan ada kok di video yang mando bisa terbang dulu kok. Ya kalau yang di video-video itu tak lihat kadang-kadang kelihatan benangnya kan. Oh. Tapi yang di cerita orang-orang ketika perang-perang sama Lampung itu sama Madura itu ada yang cerita memang benar ada gitu. Tapi yang namanya itu kan namanya kepercayaan dan mitos dan itu masih dipercaya sampai sekarang. Cuman secara langsung belum pernah lihat gitu kan. Tapi bisa jadi ada. Bisa jadi ya. Ya. Oke, kita lihat lagi di sebelah sana. Nah, ini masuk pedang suri. Ini pedang suri, ini pedang dari Nusa Tenggara Timur. Itu belakangmu tuh mungkin tahu tuh. Pedang apa nih, Bro? Daerahmu ada nggak, Bro? Ada, tapi agak beda. Ada ya, agak beda ya. Ini dari timur ini. Ini dari timur. Kalau di daerah Kupang, ini tuh apa namanya? Kelewang ya? Kalewang. Ini ada tulisannya kadang-kadang ada tulisannya Timor Leste gitu-gitu. Nah itu juga sama nih pedang suri. Iya. Nah, ini suri mungkin maksudnya ini ya, suri. Suri itu ya penamaan ini ya pedangnya. Pedang suri dari Nusa Tenggara Timur. Terus apa manfaat dikasih kayak gini kok? Ya melambangkan kekuatan mungkin ya. Kekuatan jadi atau ciri khas ya kok? Ciri khas kekuatan. Jadi mungkin kalau yang orang percaya pedang suri ini kekuatannya justru di handle-nya ini. Dan di Timur Nusa Tenggara Sumba itu kan memang terkenal sama kuda pacu ya kan. Pernah dengar susu kuda liar Sumbawa? Iya. Ya kan? Itu kan memang daerah sana itu terkenal dan kuda-kuda dari sana itu yang diekspor kemana-mana kan. Dan kemungkinan besar pendekar-pendekar dulu itu ya memang berkuda pakai pedang ini gitu. Ini pedang. Suri. Nah itu pisau itu halasan ya? Iya, halasan. Itu pisau halasan dari dari Sumatera. Pisau halasan. Keren ya, Ron? Ini kayak taring ya, Bu? Taring babi hutan, Ron. Hah? Bener gak sih, Bu? Bener. Teni, Bu. Oh, Teni. Ini namanya kan pedang Tologu ya. Ini pedang Tologu. Nah, ini namanya itu di sini nih kekuatannya. Di sininya ini. Ada yang ini taringnya babi hutan, ada yang taringnya harimau. Itu biasanya taruh di sini. Nah, itu merupakan simbol kekuatan juga di sini. Ini di daerah Nias, hanya suku Nias yang punya pedang ini, Ron. Bentuknya kayak gini. Ini kuning. Ada yang kuning, ada yang dari kuning, ada yang dari ini. Nah, dipercaya kuning itu pedang yang memang dari dulu digunakan untuk melawan orang-orang yang kebal. Untuk orang-orang yang kebal itu biasanya menggunakan pedang yang besi kuning itu ya. Besi kuning ya. Ini secara bentuk pucuknya beda ya, Bu? Nah, itu mungkin ini ada ini, Ron, ada nggak tahu ya. Kok bentuknya kan kebalik gitu ya. Tapi ya itulah keanekaragaman pusaka Nusantara ya. Beda-beda ya. Ini buat nusuk kayak itu. Mungkin cara untuk penggunaannya pun jurus-jurusnya juga beda-beda kan. Jadi kita nggak bisa ini ya,
mengeneralisir bahwa pedang itu harus sabet kan. Kadang-kadang ada pedang tusuk, kadang-kadang ada macam-macam. Kayak pedang suduk gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ini pedang Situmang. Bukan sih, ini sira jala ya. Kalau di Jawa Barat itu namanya pedang sira jala. Bentuknya seperti burung jala. Dari Jawa Barat, masih ori. Ininya masih ori. Oke. Alameng. Nah itu masuk. Bener gak sih, Bang? Lameng ya. Pedang lameng ya. Bukan pedang sabet sih itu. Oh, sabet ya, Bang? Tapi itu ini ya, apa? Ini berat. Tapi itu di handle-nya itu masuk handle cakar kidang. Jadi Ini? kayak kakinya kijang. Oh. Ciri khas Jawa Barat. Oh, iya. Cakar kidang. Ini sira jala. Berpamor ini. Ada pamornya. Iya, ada Ada pamor. pamornya dikit-dikit. Mantap. Nah, kita masih terus kumpulin pusaka-pusaka pedang dari seluruh Nusantara. Jadi kita cari pedang yang kita nggak punya, Ron. Apa nih? Nah, itu bingung. Oh, jadi Kurifu selama ini belum merasa belum semua itu ada. Ya pokoknya kalau aku nggak punya, aku pengen biasanya tak cari. Oh, gitu. Dulu aku pengen punya pedang Nias, terus kita cari-cari pedang Nias dapat. Pengen pedang dari misalnya dari Riau. Dapat. Jadi kita rencana itu kan dulu kita mau ngumpulin pedang-pedang di seluruh Nusantara. Bisa jadi nggak kok kayak gini? Contoh di Jawa Timur, itu ada beberapa ciri khas pedang. Oh ada. Ada ya, Bu ya? Jawa Timur di pesisir beda lagi. Terus nanti di agak di tengah beda lagi. Beda lagi ya. Nah, tapi biasanya nggak terlalu mencolok gitu loh. Beda kayak misalnya pedang Sumatera sama pedang pedang Sulawesi itu kan mencolok banget. Oh, perbedaannya. gitu. Tapi kalau Jawa-Jawa itu masih antara pedang sabet, pedang suduk. Habis itu yang ke arah barat itu lebih ke golok. Oh, ke Kolo. Lebih ke golok, habis itu ke sana lagi mulai masuk ke pedang-pedang Sumatera itu. Mulai pedang Palembang gitu kan, mulai ini beda-beda bentuk setiap daerah. Nah, kita pengen mungkin karena etnik Indonesia ini kan kita pengen lebih general kan, nggak cuma Jawa aja. Iya, benar. Kita pengen kalau bisa kita diberi kesempatan untuk mengoleksi pedang-pedang di seluruh Nusantara. Kan gini, selama saya bikin video ini nggak pernah, kayak jarang atau nggak pernah ya pedang atau keris atau apa ciri khas di daerah Papua sana. Papua itu memang setauku ya, Papua itu memang kita nggak temukan pedang yang asli daerah sana. Biasanya itu bawaan dari Portugis. Jadi pedang-pedang bawaan Portugis. Nah, yang mereka biasanya, yang dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman Papua itu, di sana itu masih pakai tulang kasuari. Tulang kasuari sebagai senjata. Sebagai senjata, kayak senjata tikam gitu. Oh, gitu. Nah itu lebih berbahaya menurut mereka. Tulang kasuari itu punya Racun, kayak gerigi racun. kan. Gitu. Terus mereka juga pakai panah dari ekor pari. Oh iya. Jadi masih ya, jadi semakin ke arah barat sana kan semakin, mohon maaf, semakin primitif kan Rona. Ininya kan kebudayaannya kan sampai sekarang kan masih kayak gitu. Jadi mungkin seni tempa itu pusatnya dulu itu ya di Jawa gitu. Di Jawa ya. Itu sebabnya perkembangan dari seni Tosan Aji itu banyak sekali ditemukan nilai seni apa itu di Jawa. Tapi mulai disaingi lagi dengan seni tempa yang di Bugis. Bugis baru Bali ini dan itu mulai menonjol. Jadi yang mungkin ditarik dari dari serpian sejarah itu, dari bukti candi itu, Candi Ceto itu abad-abad sekitar abad ke Singosarian itu ya, itu udah ada orang menempa untuk besi. Jadi abad ke-9, abad 10 itu di Jawa udah ada orang menempa besi. Ya. Itu ada tertera dalam relief-relief di candi. Nah, tapi mungkin untuk di daerah-daerah lain peradabannya lebih maju kan. Nah, itu menyebar. Kayak gitu. Jadi belajar pusaka ini sebenarnya kita mempelajari juga kebudayaan Indonesia secara general. General ya, benar. Dari seni bela dirinya, dari seni filosofinya, dari seni budayanya, Iya ya. dan tingkat
tingkat peradabannya itu bisa dilihat juga dari seni di mana pusaka itu. Kayak gitu. Oke? Mantep. Ya, kita semoga bisa terus lestari bedang-bedang Indonesia. Kita masih terus mengumpulkan bedang Nusantara. Kalau ada teman-teman yang punya, tolong dilestarikan ya. Ya, benar. Tapi kalau nggak mau ngerawat, boleh kontak kita bisa merawat atau kita maharin kalau kita nggak punya. Siap. Oke guys, itu aja video kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam bedang.